Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa. Saya dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang destilasi. Apa yang dimaksud destilasi? Destilasi atau penyulingan adalah metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap bahan. Dalam penyulingan, pencampuran saat dididihkan sehingga menguap dan uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan. Saat yang memiliki titik lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke prinsip kerja destilasi. Dasar pemisahan pada destilasi adalah perbedaan titik didih cairan pada tekanan tertentu. Pemisahan dengan destilasi melibatkan penguapan diferensial dari suatu campuran cairan diikuti dengan penampungan material yang menguap dengan cara pendinginan dan pengembunan. Kemudian syarat utama dalam operasi pemisahan komponen-komponen dengan cara destilasi adalah komponen uap harus berbeda dengan komposisi cairan dengan terjadi keseimbangan larutan-larutan dengan komponen-komponennya cukup dapat menguap. Jenis-jenis destilasi. Yang pertama, destilasi sederhana. Pada destilasi sederhana, dasar pemisahannya adalah perbedaan titik didih yang jauh atau dengan salah satu komponen yang bersifat volatil. Jika campuran dipanaskan, maka komponen yang titik didihnya lebih rendah akan menguap lebih dulu. Selain perbedaan titik didih, juga perbedaan kevolatilan, yaitu kecenderungan sebuah substansi untuk menjadi gas. Baik, saya akan menjelaskan contoh proses destilasi sederhana. Sebelum melakukan destilasi, pastikan terlebih dahulu alat tersebut dirangkai. Yaitu pertama, masukkan etanol tambah air ke dalam labu destilasi. Kemudian, pasang termometernya dan tabung kondensornya. Pastikan tabung kondensornya berfungsi. Uap yang dihasilkan dari cairan akan naik dan masuk ke kondensornya. Wadah ini penampung air dingin. Dan Erlen layer ini akan dijadikan tempat pendingin. Misalnya, dengan mengalirkan air dingin di sekitarnya untuk mendorong kondensasi uap yang dikumpulkan. Setelah alat terangkai dengan baik dan benar, kemudian lakukan pemanasan dan nyalakan pemanas dan kondensornya. Panaskan larutan hingga termometer 78 derajat Celcius. Air pendingin akan mengalir dari sini. Hasil destilasi akan terbentuk. Kemudian, matikan pemanasnya. Saya akan menjelaskan jenis-jenis destilasi. Nah, adapun salah satu jenis destilasi yaitu destilasi uap. Tipe khusus atau spesial dari sebuah destilasi untuk suatu bahan yang sensitif terhadap suhu seperti senyawa aromatik yang biasanya terdapat di dalam minyak atsirik. Destilasi uap ini dibuat karena terdapatnya masalah dari beberapa senyawa yang terkadang rusak atau molekul-molekulnya pecah saat pemanasan dengan suhu tinggi. Destilasi uap digunakan pada campuran senyawa-senyawa yang memiliki titik didih mencapai 200 derajat Celcius atau lebih. Destilasi uap dapat menguapkan senyawa-senyawa ini dengan suhu mendekati 100 derajat Celcius dalam tekanan atmosfer dengan menggunakan uap atau air mendidih. Baik, selanjutnya yaitu adapun bagian-bagian destilasi uap yaitu dapat dilihat pada gambar di samping. Nomor 1 menunjukkan pemasukan uap, nomor 2 pengukuran suhu, nomor 3 pengeluaran kondensat, selanjutnya pengosongan, setelah itu kaca pengontrol, pemasukan air pendingin, pengeluaran air pendingin, hasil sulingan, pengeluaran air, dan yang terakhir yaitu keran pengeluaran minyak. Selanjutnya yaitu tahapan proses destilasi. Tahapan proses destilasi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, evaporasi atau memindahkan pelarut sebagai uap dari cairan. Yang kedua, pemisahan uap dengan cairan di dalam kolom dan untuk memisahkan komponen dengan titik
uap, serta untuk mendapatkan fraksi pelarut yang lebih volatile. Selanjutnya yaitu metode destilasi memiliki keuntungan dan kekurangan. Keuntungannya yaitu yang pertama dapat memisahkan zat dengan perbedaan titik didih yang tinggi. Kemudian yang kedua, produk yang dihasilkan benar-benar murni. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama berlaku hanya untuk zat dengan fase air dan gas. Yang kedua, hanya dapat memisahkan zat yang memiliki perbedaan titik didih besar. Yang ketiga, biaya penggunaan alat ini relatif mahal. Yang terakhir, ada kesimpulan. Destilasi adalah metode pemisahan dan pemurnian dari cairan yang mudah menguap. Prosesnya meliputi penguapan cairan tersebut dengan cara memanaskan, dilanjutkan dengan kondensasi uapnya menjadi cairan yang disebut destilat.